Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah zuhur Masjid Al-Hakim, Menteng, Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan di dunia ini, kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, maka dengarkanlah sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percayai Rasulullah dan kerjakan amal-amal yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi dalam hukum fikih dibagi 5. Ada sunnah Nabi yang wajib, misalnya menutup aurat. Nabi itu nggak pernah buka aurat, maka menutup aurat sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Sholat 5 waktu itu sunnah Nabi. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat, maka sholat 5 waktu sehari semalam itu adalah sholat yang merupakan sunnah Nabi yang hukumnya fardu wajib. Puasa Ramadan, Nabi itu nggak pernah tinggal puasa Ramadan, maka puasa Ramadan itu adalah sunnah Nabi tapi hukumnya wajib, fardu. Berhaji bagi yang mampu itu sunnah Nabi. Nabi sekali naik haji, kemudian 80 sekian hari kemudian Nabi wafat. Nah, naik haji bagi yang mampu itu sunnah Nabi, perbuatan Nabi, perintah Nabi. Hukumnya wajib, bukan sunat, hukumnya wajib. Itu sunnah-sunnah Nabi yang wajib. Ada sunnah Nabi yang sunat. Menutup kepala bagi laki-laki itu sunnah Nabi yang sunat. Memakai baju putih itu sunnah Nabi yang sunat. Menikah dengan gadis perawan itu sunnah Nabi yang sunat. Iya, kalau menikah dengan janda sunnah Nabi. Istri Nabi semua janda kecuali satu aja yang gadis. Ya. Semua janda kecuali satu yang gadis, Siti Aisyah saja yang gadis. Jadi menikah itu sunnah Nabi yang sunat dengan gadis. Kemudian makan dengan tangan kanan itu sunnah Nabi yang sunat. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, sunnah Nabi yang sunat. Kemudian ada sunnah Nabi yang mubah. Sunnah Nabi yang mubah, menikah dengan janda itu sunnah Nabi. Hukumnya mubah, boleh. Jangan dihina. Kadang-kadang ibu-ibu gitu, anaknya tamat kuliah mau kawin sama janda, udah cuma dapat janda kamu. Kamu udah sekolah jadi dokter dapat janda. Oh, dapat janda itu sunnah juga. Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju selain warna putih.
Bagi laki-laki itu sunnah yang mubah. Kalau pakai baju putih sunnah yang sunat. Mengkapankan mayat pakai kain selain warna putih itu sunnah Nabi yang mubah. Sunnah yang sunat berwarna putih. Kapankan mayat-mayatmu dengan kain berwarna putih. Ada sunnah Nabi yang makruh. Nabi wafat hari Senin, dikebumikan hari Rabu. Nah, melambat-lambatkan mengubur itu makruh. Untuk kita, kalau untuk Nabi enggak. Untuk kita. Karena Nabi dikuburkan Rabu karena sahabat enggak ngerti bagaimana menguburkan seorang Nabi dengan pasti. Karena Nabi kan baru satu wafat, enggak tahu caranya bagaimana. Dan Nabi kan memang cuma satu. Di mana dikubur? Sahabat musyawarah. Kita kuburkan di Masjidil Haram aja di Mekah. Waduh, 9 hari 9 malam perjalanan. Kasihan jenazah Rasul. Kalau gitu kita kuburkan di Al-Aqsa dekat kuburan Nabi Dawud. Waduh, 19 hari. Gimana itu? Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar. Hari Rabu. Nabi itu di mana wafat di situ dikubur. Jadi jenazahnya geser sedikit, bikin lubang di tempat beliau wafat, masukkan lagi. Memandikannya pakai air kapur, seperti orang-orang biasa. Barulah dikerjakan. Kalau kita jangan ikut Nabi yuk. Nabi wafat hari Senin, kubur hari Rabu. Makruh. Dan ada sunnah Nabi yang haram, hukumnya. Bukan karena jelek, semua sunnah Nabi itu uswatun hasanah. Semua sunnah Nabi uswatun hasanah. Baik semua, dapat pahala 10. Tapi yang hukumnya kalau yang satu ini enggak. Dia haram karena khusus untuk Nabi, bukan karena jelek. Tidak ada sunnah Nabi yang jelek. Tidak ada sunnah Nabi yang hina atau buruk. Cuman dia khusus. Nggak boleh untuk kita. Misalnya apa? Menikah tanpa wali. Kita nggak boleh sengaja. Ayo Udin, Susi, kunikahi engkau, maharnya 1 juta rupiah, saksinya Allah, walinya Allah, saksinya kiraman katibin. Nggak bisa. Kalau Rasul bisa, Allah walinya, malaikat saksinya, turun malaikat menjadi saksi, bisa. Kita nggak bisa. Nikah tanpa wali, khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk Nabi, tidak boleh orang Islam yang lain. Orang beriman nggak boleh. Menikah lebih dari 4. Rasul istrinya 12. Tapi tidak pernah memadu istri pertama. Setelah wafat baru. Nah kita nikah paling banyak 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Yang boleh nikah kita itu hanya 4. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau takut tidak mampu adil, 1 lebih baik. Nah, saya pilih 1. Kalian pilih berapa? Nah, menikah lebih dari 4 haram. Bagi kita, bagi Rasul 12 istrinya. Nah, untuk Rasul dia sunnah. Bagi kita sunnah tapi haram dikerjakan, tidak boleh. Perbuatan Nabi itu begitu. Yang boleh kita kerjakan sunnah Nabi itu yang 3. Yang wajib, yang sunat, dan yang mubah. Salah satu sunnah Nabi yang mubah, Nabi itu kalau ke kuburan, nunggu mayat dikubur, Nabi itu menusuk-nusuk tanah pakai tongkatnya. Itu sunnah Nabi yang mubah. Kita mau tusuk-tusuk bagus, nggak mau tusuk-tusuk pun nggak apa-apa. Mubah. Masalahnya kalau nusuk-nusuk ada manfaatnya, kita nggak lihat orang. Jadi kita nggak bergunjing, nggak ngomongin orang, nggak ngobrol-ngobrol di kuburan. Tusuk-tusuk tanah gitu, asik sendiri. Ini 1 hari kita akan masuk ke tanah ini juga gitu. Itu sunnah Nabi yang mubah, nusuk-nusuk tanah pakai
pakai tongkat ketika terjadi menunggu masa mayat dikuburkan. Kita masuki hadis yang berikut ini. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari ini kakek daripada Abul Hasan al-Ash'ari. Itu imam kita dalam madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sifat 20 itu diajarkan oleh Imam al-Ash'ari. Cucu daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, orang Yaman, namanya Qais al-Yamani. Digelar Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ahli Quran yang 4 orang yang paling hebat zaman Rasul, salah satu beliau. Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Mas'ud dengan Salim maula Rasulullah, 4 orang. Tapi beliau ini nggak berjenggot, nggak tumbuh jenggot. Jadi sahabat yang tidak berjenggot itu Abu Musa al-Ash'ari. Bukan karena dicukur, memang nggak ada jenggotnya. Sehingga kalau kumpul-kumpul orang Yaman zaman Rasulullah, kumpul-kumpul gitu, kawan-kawan sahabat-sahabat beliau mengatakan, wahai Qais, karena dia dianggap pemimpin orang-orang Yaman, orang paling alim. Wahai Qais, seandainya lah ada orang jual jenggot dan bisa dipasangkan ke dagumu, kami rela membuang semua harta kami untuk beli jenggot, agar pemimpin kami berjenggot. Jadi nggak berjenggot itu satu hal yang tidak membuat nyaman bagi para sahabat. Makanya Imam Hanafi, Imam Hambali mewajibkan pelihara jenggot, haram mencukurnya. Kalau Imam Syafi'i makruh mencukurnya. Ya, dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sampai sini paham? Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Anin Nabi SAW, daripada Rasulullah SAW. Qal, telah bersabda baginda Rasulullah SAW. Innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulin ata qauman. Sesungguhnya atau hanya saja perumpamaan aku ini Nabi Muhammad SAW, wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi, dan perumpamaan dengan kaum yang aku diutuskan Allah kepadanya, yaitu orang Mekah. Kamathali rajulin, perumpamaannya seperti seorang laki-laki, ata qauman, yang mendatangi satu kaum. Faqala, dan berkata laki-laki itu yang mendatangi satu kaum itu. Ini perumpamaan. Nabi bilang perumpamaan aku jadi nabi ini seperti perumpamaan satu orang laki-laki yang datang kepada satu kaum. Nah, perumpamaan Nabi diutus ini. Apa katanya? Faqala, berkata laki-laki yang diutus pada kaum itu, inni ra'aitul jaisha bi'ainai. Sesungguhnya aku telah melihat satu kelompok pasukan musuh, pasukan perang yang sudah lengkap dengan senjata, kendaraannya semua, dengan mataku. Nah, ini laki-laki itu ngomong gitu. Saudara-saudara sekalian, aku ini telah melihat satu kelompok pasukan lengkap dengan senjata dan kendaraannya dengan mataku ini. Pasti itu, yakin. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sesungguhnya aku ini adalah orang yang memberi peringatan secara telanjang. Artinya secara terang-terangan, tanpa basa-basi gitu kalau uryan itu. Orang Jawa suka dengan basa-basi. Kami orang Sumatera nggak suka. Kalau nggak suka kami bilang aja, hidung kau jelek kali ku tengok. Nggak suka kami bilang nggak suka. Kalau suka kami bilang suka. Jadi ada satu orang sosiolog Belanda orientalis mengatakan orang Jawa itu pembohong. Saya tidak suka. Bukan itu maksudnya. Karena dia orang asing, dia nggak bisa mengerti bahwa orang Jawa ini mempunyai perasaan yang halus. Kalau mau menyampaikan sesuatu, orang Jawa itu pakai kias-kias, pakai kiasan-kiasan, nggak mau menyakiti perasaan orang. Itu bedanya kami orang Sumatera dan orang Jawa. Orang Jawa kalau kawannya itu bau ketiaknya, keringatnya bau, ketiaknya bau, dia akan bilang apa? Kamu itu kalau mandi bagus pakai sabun. Itu yang paling harum itu merek Lux.
itu kalau kamu beli pakai itu, waduh, bagus. Saya udah pakai loh. Tapi memang agak mahal. Ini saya kasih duit ya, supaya kamu bisa memakai itu nanti kalau mandi nanti. Begitu kalau orang Jawa. Kalau orang Medan, orang Sumatera mana begitu? Bau kali ketiak kau. Pergi kau sana mandi kau dulu. Pening kepala aku menciumnya. Nah, itu kami orang Sumatera. Nggak bisa orang Jawa dijadikan kayak orang Sumatera dijadikan kayak orang Jawa, nggak bisa. Saya Ustadz Abdul Somad Zulkifli MA itu Ustadz dari Medan, orang dari Sumatera. Kami bicaranya ya urian, nggak basa-basi. Orang Jawa mana bisa digituin, marahlah dia. Kalau dibilang bau kali ketiak kau, pergi kau. Itu 2 bulan bisa nggak ditegur kita. Tersinggung dia. Walaupun sebetulnya memang bau, ketiaknya itu memang bau. Dia sendiri cium kecut. Tahu dia. Tapi dia tersinggung kalau digituin. Kalau kami enggak. Bau kali ketiak kau, pergi kau. Sana, mandi kau. Kalau nggak ada duitmu, beli sabun nih, beli. Seneng gitu. Wah, terima kasih Pak. Memang bau kali pun kurasa katanya. Memang begitu kami orang Sumatera itu. Ini hebatnya Nabi bilang, wa inni anan nadhirul uryan. Dan sesungguhnya aku ini adalah orang yang memberi peringatan tanpa basa-basi. Jadi Rasulullah rupanya kalau memperingati orang nggak basa-basi. Nah, nggak ada Rasulullah itu. Kamu pengantin baru. Iya ya Rasul. Udah campur dong sama istri. Udah. Sekarang mau sholat. Udah mandi belum? Belum. Pergi mandi. Langsung gitu Nabi. Udah. Bagusnya kamu itu pulang. Mandi dulu. Nggak ada. Kalau Rasulullah nggak begitu. Rasulullah bilang kamu mau sholat berjemaah. Iya. Baru campur sama istri. Belum mandi. Belum mandi. Sana. Nggak sah sholatmu. Kalau kamu belum mandi. Angkat dulu hadas besarmu. Baru kau boleh mandi. Ya baru kalau kamu boleh sholat. Nabi begitu. Tanpa basa-basi. Pernah satu hari Nabi sudah berdiri di tempat imam sholat maghrib. Udah berdiri tempat imam. Shop udah diatur. Bilal mau qomat. Bilal nggak mungkin qomat kalau nggak diperintah. Muazzin itu qomatnya itu diperintah imam. Udah berdiri Nabi di tempat imam. Udah ngelihat barisan lurus, sawu lurus. Tiba-tiba Nabi keluar lagi. Pergi meninggalkan para sahabat. Siapa yang berani jadi imam? Semua nunggu lagi tuh. Lihat-lihatan, kenapa nih? Nggak lama Nabi masuk lagi, Bilal qomat, Nabi sholat. Jenggot Nabi basah, rambut Nabi basah. Selesai sholat, kemudian Nabi berkata, tadi saya udah hampir jadi imam, teringat saya belum mandi junub. Maka saya kemudian mandi. Kalian nunggu tadi agak lama ya, karena saya harus mandi dulu. Jadi Nabi itu urian. Urian ini asal katanya telanjang. Maksudnya telanjang itu terus terang. Berbicara tanpa basa-basi. Nggak mau Nabi diam aja gitu. Kan sahabat udah nunggu itu. Habis sholat terus Nabi pulang aja ke rumahnya kan selesai masalah. Tapi Nabi tetap bilang, tadi saya udah berdiri, udah mau sholat. Teringat saya belum mandi. Maka saya mandi dulu. Maka kamu menunggu. Dan Nabi nggak malu begitu. Kalau orang Jawa gimana itu caranya tadi? Maaf tadi saya ke air sebentar. Betul. Mana berani dia? Saya tadi mandi belum, baru campur sama istri belum mandi saya. Dikeplak dia sama orang Jawa itu. Kalau kami enggak, orang Medan biasa kami begitu. Aduh, maaf tadi lupa aku belum mandi. Sorry lah, aku mandi dulu. Itulah perbedaan yang ada pada masyarakat. Dan justru Indonesia itu kayanya dengan adanya sikap-sikap yang berbeda itu. Paham? Kalau semua harus sama, tukar aja, jangan bineka tunggal ika. Ika tunggal ika. Gitu. Wa inni anan nadhirul uryan. Dan sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah pemberi peringatan kepada manusia secara terang-terangan. Uryan, tanpa basa-basi. Fan najaa, maka carilah keselamatan masing-masing. Itu kata laki-laki yang
bilang ada pasukan. Kayak gitulah aku, kata Nabi. Kayak seorang laki-laki yang memberitahu kaumnya ada pasukan musuh yang akan menyerang kamu. Dan aku ini ngasih taunya tanpa basa-basi, bener-bener nih, asli. Fanaja'a, pergilah kamu, tinggalkan kampung halamanmu ini, nanti mati kamu semua dibunuh sama tentara itu. Kira-kira begitu. Fa'ata'ahu ta'ifatum min qaumihi. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi. Maka sebagian kaumnya itu yang diberi peringatan ada musuh yang akan menyerang kamu, mereka mentaati ucapan laki-laki yang menyampaikan kabar ada musuh itu. Ya, sebagian dari kaumnya. Fa'adlaju fantalaku ala mahlihim fanajau. Mereka diam-diam malam itu sebagian pelan-pelan keluar dari kampung itu, diam-diam pelan-pelan sehingga akhirnya mereka semua meninggalkan, yang percaya meninggalkan kampung itu, sehingga mereka selamat dari serbuan musuh. Itu yang mengikuti ucapan si laki-laki yang memberitahu ada pasukan itu. Selamat mereka karena pelan-pelan pergi, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, lama-lama habis. Sehingga waktu musuh menyerang mereka udah nggak ada, aman, selamat. Fanajau, mereka selamat. Wa kadzabat ta'ifatun minhum. Sebagian lagi dari kaumnya mendustakan keterangan laki-laki itu yang bilang ada musuh. Ngarang-ngarang gitu. Bikin sensasi. Pokoknya nggak didengar lah ucapan laki-laki itu. Padahal dia bilang aku udah lihat langsung. Paling buat sensasi aja. Kita suruh pergi nanti digarong rumah kita sama dia malam-malam. Nah, pokoknya orang nggak percaya. Sebagian lagi nggak percaya. Fakadzabat ta'ifatum minhum. Sebagian lagi dari mereka tidak percaya, mereka mendustakan peringatan ada musuh itu. Fa'asbahu makanahum. Mereka tetap aja malam itu tidur di rumah masing-masing, nggak mau meninggalkan kotanya. Fasabbaha humul jaishu fa'ahlakahum wajtahahum. Maka besok paginya musuh datang, bersih, dimatiin semua yang nggak mau pergi meninggalkan kota itu, sehingga tidak ada satu pun yang selamat. Fadzalika mathalu man ata'ani. Seperti itulah perumpamaan orang yang taat kepadaku. Apa yang ku dengar mereka percaya, mereka disuruh pindah, malam ini pergi, mereka pergi. Itu orang yang taat kepadaku. Seperti itu perumpamannya. Fattaba'a ma ji'tu bihi. Dan mengikuti apa yang ku sampaikan kepada mereka. Awas, ada musuh, pergi betul-betul. Mereka betul-betul 100% percaya kepada nabinya. Seperti itulah perumpamaan aku, kata. Wa mathalu man asani, dan perumpamaan orang yang melawan aku, maksiat kepada aku, melawan akan ucapanku, wa kadzdzaba, dan mendustakan apa yang kuucapkan, ya. Bima ji'tu bihi, apa yang kudatangkan kepada mereka, mereka dustakan dan mereka melawannya, minal haqqi. Maka begitu jugalah perumpamaan orang yang melawan perintahku dan mendustakan ucapanku, mereka akan mati hancur binasa, digiling atau digiles dengan berbagai macam bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau kita mau selamat, ikuti Nabi aja. Bagaimana pakai baju? Ikut Nabi. Bagaimana cara makan? Ikut Nabi. Bagaimana cara minum? Ikut Nabi. Apa yang dimakan? Ikuti kata-kata Nabi. Makan yang ada di dunia ini, fil ardi mimma fil ardi halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Udah, itu aja. Udah halal baik, jangan rakus. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, kita ikuti aja lah, aman. Kalau Nabi nggak buat, nggak usah buat, selesai. Jadi sunnah Nabi itu kalau yang wajib jangan tinggalkan berdosa, betul. Tutup aurat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, itu sunnah Nabi yang tidak bisa ditinggal, itu wajib hukumnya. Ada sunnah Nabi yang sunat, kerjakan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Dan ternyata sunnah Nabi itu unggul. Sunnah Nabi itu kan yang dibawa Nabi itu petunjuk dengan agama. Betul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulullah Muhammad SAW
membawa petunjuk, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zikir, bagaimana cara baca Quran, bagaimana cara sholawat, bagaimana cara memberi salam sama Nabi, bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara menikah, bagaimana cara bercerai, bagaimana cara rujuk, bagaimana cara mati, bagaimana cara setelah mati, lengkap. Itu sunnah Rasul. Bil huda, bawa petunjuk. Wadinil haq, dan membawa agama yang betul. Jadi Nabi itu bawa petunjuk, cara makan, cara minum, cara tidur, cara mati, cara setelah mati. Dan membawa agama yang paling betul. Wadinil haq, liyudhirahu ala dini kulli. Agar dipertunjukkan kepada agama yang lain. Bahwa agama Islam adalah agama yang paling unggul. Tunjukkan, bukan disembunyikan. Walau karihal musyrikun. Walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, gak suka. Tunjukkan cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi berpakaian. Tunjukkan. Bangga dengan cara Nabi. Sayangnya, yang mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu hanya orang yang beriman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu sunnah-sunnahnya itu hasanah. Satu gerak dikasih 10 pahala, satu gerak dikasih 10 pahala, satu gerak dikasih 10 pahala. Liman kana yarjullah, tapi hanya untuk orang yang yakin pada suatu hari dia akan jumpa dengan Allah. Pada orang-orang yang mau rujuk dengan aturan-aturan Allah saja, yang mau menjalankan sunnah Nabi itu. Walau ilmunya tinggi tapi hatinya nggak mau tunduk, nggak mau rujuk sama Allah, adanya ada aja itu. Pak Kiai, apa hukumnya memanggil organ tunggal joget-joget, manggil penyanyi organ tunggal joget-joget seperti ulat bulu disiram bensin? Maka Kiai itu bilang haram. Haram Kiai, haram. Lainnya anak Kiai kawin kok pakai keyboard? Ya sebenarnya sih haram, tapi ini Kiai Sontoloyo. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tapi ini kan uang haram Kiai. Ya ini uang haram, tapi kita kan perlu. Jangan kau maksiat, kata Nabi sama Nabi. Hanya orang-orang yang yakin, yang mau rujuk sama Allah aja, yang mau mengamalkan sunnah Nabi. Wal yaumal akhir, dan yakin dengan hari akhirat. Bahwa film kita ini akan diputar. Nih kamu cara pakai baju kamu tuh, lihat tuh, mendelik mata jantan melihat kau tuh, wih, wow, dindang, dindung, nampak semua itu, tuh nampak semua. Kalau nggak yakin dengan hari akhirat, mana peduli dia, peduli amat lah. Saya mau begini kenapa? Tubuhku adalah milikku, mau apa? Hah? Orang pakai cadar dibilang radikal, giliran pakai rok sepan, radikal. Wa dzakarallaha katsira. Dan orang yang mau mengikuti sunnah Nabi itu, selain yakin dengan Allah, bahwa rujuk sama Allah, bahwa satu hari akan diperlihatkan di hari kiamat pada Allah. Yang ketiga adalah banyak zikir dia, banyak ingat sama Allah. Iya ya, kalau aku buat gini Allah nggak suka, kalau aku buat ini Allah seneng, kalau gini. Ukurannya selalu Allah. Itu wa dzakarallaha katsira itu, setiap mau berbuat sesuatu itu dia ukurannya Allah. Kalau aku buat begini, kira-kira Allah seneng nggak? Allah nggak seneng. Saya main catur 4 jam sehari, Allah seneng nggak? Allah nggak seneng. Kata Imam Syafi'i makruh. Terus kalau saya tukar hobi saya dengan mancing 4 jam sehari, Allah suka nggak? Nggak suka juga, kayak umat Nabi Musa gitu. Umat Nabi Musa pulang mancing jadi monyet, kunu kirodatan khasyiin, dikutuk jadi monyet. Kalau sama umat sekarang ini sama umat Nabi Musa, udah berapa banyak monyet bawa ojek. Kalau semuanya ukurannya Allah, selamat kita insya Allah. Mau makan, ini Allah suka nggak sih ini kalau saya makan nih? Ini apa ini? Ini sayur kol, pakai daging. Iya, daging apa?
Sayur kol pakai daging anjing. Aduh, maaf saya, nggak mau. Begitu. Saya mau joget nih, joget. Satu kantor udah joget. Kita pun kepingin juga. Setan digaruk-garuk dada kita. Itu kalau ada ulang tahun kantor, udah manggil keyboard, organ tunggal, semua udah joget. Yang nggak joget tuh kayak digaruk-garuk dadanya. Si Siti udah joget, si Munin udah joget, aku kok enggak gitu. Padahal lebih cantik aku dari dia. Itu bisa nggak kita? Ya Allah, kalau aku joget, hatiku senang, tapi Allah nggak suka. Kalau ukurannya Allah, selamat. Wa dzakarallaha katsira. Selalu ingatannya kepada Allah. Hanya itu yang mau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau nggak mau, percayalah. Udah tahu dia serban bagus, nggak mau dia pakai serban. Lebih senang dia pakai belangkon. Kan nggak apa-apa pakai belangkon, boleh. Sunnah penutup kepala pakai belangkon, sunnah yang mubah. Tapi kalau pakai tutup kepala pakai imamah, itu sunnah yang sunat. Paham? Nutup kepala pakai belangkon sunnah Nabi, tapi mubah. Kalau nutup kepala pakai imamah, pakai serban, sunnah Nabi yang sunat, diberi pahala. Paham? Budaya itu kalau memang ada pilihan lain yang lebih baik, kita pilih yang lebih baik. Betul nggak? Betul. Kalau saya ada jubah, ada teluk belanga, saya pilih jubah. Saya orang Melayu pakai teluk belanga. Iya. Tapi kalau yang ada cuman celana jojon sama teluk belanga, saya pilih teluk belanga daripada celana jojon. Betul nggak? Ngerti? Ya begitulah, amsal fil amsal. Mana yang lebih baik, paling lebih baik gitu. Nggak ada ini ya ini, nggak ada ini ya ini gitu. Paham? Maunya itu kawin ya istrinya itu solehah, cantik, kaya, anak bangsawan. Kalau bisa. Ya nggak bisa paling tidak yang solehah. Betul nggak? Ini mau semua. Saya solehah, cantik, bangsawan, pinter. Aku aja nggak dapat, apalagi kamu ya. Kehebatan sunnah Nabi untuk ditunjukkan kepada semua orang, kepada semua agama. Satu hari kami sedang iktikaf di Masjid Negara Kuala Lumpur dengan jemaah tabligh. Kita sedang buat taklim. Singkat ceritalah, nggak mau panjang-panjang lagi, buat taklim. Duduk di pinggir. Itu Masjid Kuala Lumpur nggak pakai dinding. Jadi kalau orang di pinggir itu bisa lihat langsung gini kan, nggak pakai dinding. Kita lagi taklim, baca kitab Fadhail A'mal, yang dengar jemaah pada keliling gitu dengerin. Biasanya jemaah tabligh nggak boleh masuk situ, kali itu boleh, kami boleh, diizinkan. Datang satpamnya orang Keling, orang India yang Keling itu, Tamil namanya. Mundur ke maju ke tak ada boleh salah. Itu akan sapi punya susu, lembu punya nama. Itu dia. Jadi satpam, dia orang Hindu nggak Islam dia. Jalan sana, jalan sini, jalan sana. Nggak seneng dia lihat kami taklim. Ini orang mabok barangkali. Kita taklim aja nggak peduli, kan 3 jam kita taklim. Lama kali kan. Akhirnya dia bilang, tuan-tuan, cek. Apa pasal? Apa? Saya bilang, apa itu duduk-duduk macam tu? Taklim. Kita nak memperdalam ilmu agama kita lah. Oh, apa hebat Islam tu? Apa hebat Islam? Islam hebat semua. Tunjuk sama saya, apa bagus Islam? Boleh tunjuk, boleh bagi sama saya, tunjuk, boleh bagi. Tunjuk sama saya apa hebatnya Islam. Saya bilang, sini kamu, buka sepatu, mau naik sini. Buka sepatu, naik dia. Mana hebat Islam? Tunjuk. Saya bilang, ini hebat Islam. Kita lagi tahiyat akhir, kan baca kitab tahiyat akhir. Duduknya tahiyat akhir. Inilah. Ini hebat Islam. Mana? Nih, duduk macam nih. Ketawa dia sampai sakit perut dia. Apa payah macam tu? Mudah. Coba. Duduk dia bengkok sana, bengkok sini. Ditekuk sana, tekuk sini, nggak bisa. Ayo kue. Saya bilang, ini jemaah saya ini ada yang kan bersila, rata-rata bersila. Sekarang semua tahiyat akhir. Akhir semua. Tuh, mudah. Coba. Iki. Saya bilang, kalian sana pergi. Ganggu saja kamu. Dia pergi. Di pos satpamnya itu dicobanya bengkok.
Sini saya lihat gitu. Halah, mana nggak bisa kau. Habis Isya dia datang. Saya nak balik ke rumah lah. Iyalah, baliklah. Dia bilang, saya nak masuk Islam. Kenapa? Saya duduk pun tak boleh, apalagi sembahyang katanya. Duduk aja nggak bisa, apalagi sembahyang. Oh iya, kamu masuk Islam? Islam, saya nak Islam lah. Duduk pun saya tak boleh buat. Islam tuh hebat betul. Ayo udah mandi dulu. Mandi baru diislamkan. Cuman lihat duduk saja masuk Islam. Jadi kita harus bangga dengan agama kita. Jangan minder. Betul? Wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina. Kamu jangan merasa galau, cemas. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu derajatnya paling tinggi kalau kamu yakin dengan Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya ke Cina tahun 2005. Sampai di Peking, orang sini bilang Beijing, sebetulnya bacanya Peking. Orang dulu bilang Peking, bebek Peking. Zaman Orde Lama namanya Peking. Sekarang karena tulisannya ditukar jadi Beijing, orang Cina kalau B itu dibaca P, kalau J dibaca C. Jadi Beijing itu bacanya Peking. Saya turunlah makan siang di hotel, besar lah, sebesar masjid ini mungkin restorannya, besar. Begitu saya masuk ke restoran di lantai 1 itu, tukang juru masaknya berdiri di pintu masuk sebelah kiri, pakai topi chef itu. Dia kasih salam sama saya, Assalamualaikum. Kaget saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bangganya di hotel bintang 4 di Peking, di Peking ada juru masaknya orang Islam. Bangganya saya, langsung saya datangi. Lu Muslim ya? Kamu orang Islam? Saya bilang, oh tuh, gue Muslim. Lu? Katanya. Oh, saya bilang, wah Muslim. Nah, saya orang Islam. Oh, Malaysia? Oh, bukan. Indonesia. Indonesia! Wow, Indonesia! Bangga kali dia Indonesia. Mungkin karena sering kalah ya badminton dia sama kita ya. Saya bilang saya mau makan. Itu yang paling besar ikan gurami sebesar ini. Saya bilang yang tang, yang paling besar. Diserok sama dia. Ini, tuh. Terus dia taruhkan dia. Saya bilang aku mau nengok kau masak boleh? Boleh. Dekat berdiri sini kau. Kan ada dinding begini. Semeja ini gitu. Dia di sebelah sini, saya di sebelah situ. Nih lihat. Aku mau lihat gimana cara kau membunuh binatang ini. Kalau kita kan dikeprui kepalanya itu pakai gagang parang. Ya kan? Ibu-ibu kalau membunuh ikan gurami, membunuh ikan gabus diapain? Pukuli kepalanya. Kalau itu aku pun pandai. Saya lihat orang Cina, macam mana cara dia membunuh ikan gurami. Dimasukkannya ke ember. Di kakinya ada ember. Begitu masuk ikan itu langsung ting, mati. Kau racun ini pula. Enggak katanya. Air garam katanya. Oh, jadi kalau membunuh ikan gabus rendam air. Kalau membunuh ikan lele rendam air, bukan dikeprui kepalanya. Kalau membunuh gurami rendam air 5 menit nggak sampai dik mati. Baru dia bersihkan. Saya lihat cepat sekali dia masak. Potong tuh. Motong bawang tuh nggak lihat dia. Kalau kita ikut tangan kita itu. Udah, saya pun makan duduk di meja. Satu meja, satu pelayan. Mereka begitu padat karya itu. Rakyatnya 1,3 miliar. Jadi satu meja itu ada satu pelayan. Anak gadis tanggung lah umur 15, 14 atau 17 begitu. Kerja. Jadi melayani kita. Saya bilang dikasihlah satu mangkok nasi. Pakai sumpit. Ikannya 1 ekor. Saya kalau makan cara Cina pandai lah. Saudara orang ibu saya orang Cina kok. Kicik, apa ya? Tapi kan nggak boleh. Makan dengan 1 jari menghina makanan. Makan dengan 2 jari sombong. Makanlah kata Nabi dengan 3 jari. Kalau nggak bisa 3 tambah 1 4. Kalau 5 rakus. Ditulis Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi saya bilang saya minta piring besar, dikasihlah piring besar.
Itu perempuan gadis lari-lari ambil piring besar. Terus dia bilang, sama nasinya? Enggak, saya bilang, nasi enggak. Ini aja nasi yang ini aja, pluk, udah. Ini saya isi air untuk cuci tangan. Saya cuci tangan di wastafel nih. Udah, saya pun makan. Memang kalau masak orang Cina nggak lawan lah. Oh, kalau di Indonesia yang paling pandai masak itu orang Minang. Betul nggak? Kalau kita masuk rumah makan Minang, piringnya itu di sini 10, sini 10, kerak. Nggak ada nasinya. Kita sampai udah ngences baru ditaruh nasi. 3 piring lah diembat. Cerdiknya orang Minang. Dulu kami di Aceh, nenek perempuan saya orang Aceh. Sampai tahun 60-an nggak ada kami makan perut binatang. Kalau motong sapi atau motong kambing, perutnya ditanam. Ditanam, nggak dimakan. Sama dengan orang-orang Arab. Mana ada jeroan-jeroan, mana ada, tanam. Tiba-tiba datang orang Minang merantau ke Aceh, mau ditanam. Tunggu dulu, jangan ditanam. Ini enak nih, usus dikari. Berkeringat orang Aceh makannya. Sekarang habis dihajar semua orang Aceh. Gara-gara ketularan orang Minang tuh. Memang enak orang Cina masak. Masya Allah, saya pun makan. Asik betul lah saya makan ya. Ambil ini tuh. Tiba-tiba kok saya dengar restoran itu sepi. Kan keltang-keltong gitu. Loh kok sepi ya? Saya lihat semua orang berhenti makan, lihat saya makan gitu. Oh hebat rupanya sunnah Rasul ini enggak. Oh makin saya gaya-gaya lah makan tuh ya. Selesai makan saya cuci tangan di wastafel. Datanglah 2 anak Cina, mungkin masih SMP gitu lah. 2 orang. Dia bahasa Inggris terbata-bata dengan saya. Uncle, how can you eat by using your hand? Lagunya lagu Cina lah, Uncle. How can you eat by using your hand? Macam film kungfu itu. Saya bilang, you sit down here. You take down here. Your plate come here. Let me teach you how to eat. Mari ku ajari kau cara makan. Oh, gini, pegang sini, makan. Berjatuhan nasi itu. Nggak bisa. Begini nggak bisa. Tumpah-tumpah nasi itu. Ketawa-ketawa bapak sama ibunya. Udah begitu ya latihan kau ya. Udah. Dalam hati saya, makan aja tepelunguk satu restoran. Baru saya teringat waktu saya jadi guide. Saya dulu jadi guide waktu masih SMP udah mulai lah. SMA, kuliah. Kalau waktu kuliah tuh guide yang saya bawa tuh dokter-dokter, peneliti-peneliti yang mau meneliti ke usus segala macam tuh saya bawa. Satu hari ada profesor duduk dengan saya berdua makan. Mau ke Perapat, kami makan siang. Dia makan pakai sendok. Nyendoknya aja bergaya dia. Kalau kita kan makan sup, sendoknya begitu. Dia enggak, dari dalam nyendoknya. Nyendoknya dari sebelah dalam, menyuapnya dari sebelah luar. Sap, sup. Sap, sup. Saya perhatiin sampai situ. Saya lihat, oh begitu nyendok. Aku mana peduli sini, sap, sup. Enggak ada sendok-sendok. Ya kan? Campur aja nasi sama sup itu ya enggak, sap, sup. Itu sup tulang. Dia lihat saya makan senang kali dia. Dia bilang apa? Oh, I am interested in your style in eating. Oh, this is the style of my prophet. Terus dia bilang, can I imitate? Boleh aku tiru? Boleh. Ditaruhnya sendok, dia cuci tangan. Dia makan apa? Wah, 5 jari. Karena begini nggak bisa dia. Bagaimana? Jelek kali kau makan. Kalau di sini namanya geragas. Yakin dengan sunnah Rasul. Paham? Terakhir, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu saya ke Australia sama bos saya lah, Pak Henry namanya. Baik, kami makan dijamu di Melbourne di restoran orang Singapura tapi orang Melayu. Wah, mungkin makanannya 9 macam. Ikan ini ya macam-macam lah di atas meja itu. Kita udah biasa makan 3. Nasi, sayur, ikan 3 aja. Nggak pernah sampai 4, 5, 6, 7. Rasulullah 2, saya nggak bisa 2, mesti 3. Saya makan nasi, sayur, ikan gitu makan. Asik lah makan pakai tangan kan. Tiba-tiba selesai makan, saya cuci di wastafel duduk. Berdiri satu orang laki-laki dari meja sebelah. Excuse me,
good night, good evening, good evening. I want to tell you that my wife is eager to treat you tonight. Istriku mau bayar makanmu malam ini. Dicubit paha saya sama Pak Henry, jatuh cinta deh. Cinta tuh perempuan. Dia punya laki kok. Dibayar. Orang barat jarang membayarkan makanan orang. Mau makan sama anaknya aja bayar sendiri-sendiri dia. Dia bilang, thank you. Itu, why? Saya bilang, kenapa mesti dibayar? Istriku dari tadi belum makan. Nengok kau makan cantik sekali gitu aja. Selera, bikin selera makan, asik, dan tidak ada satu butir nasi pun yang jatuh. Dalam hati saya, kenapa saya harus minder dengan cara makan Rasulullah? Wong saya gratis makan dalam itu. Kalau bayar berapa dolar coba? Kan ini kan kakap. Ayo. Henry bilang, hebat ya kata Pak Henry. Cara makan orang Islam itu menarik. Kenapa kita nggak tunjukkan sama orang bahwa kita itu orang Islam, bahwa Islam itu unggul dari yang lain? Cara makan aja nggak bisa diikutin, betul nggak? Belum lagi cara masuk WC, angkat kaki kiri, tutup kepala, masuk kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'its, jongkok buang air kecil, istinja, istibroh, istinja, berdehem-dehem, kemudian cuci dengan air, tutup aurat, jalan langkahkan kaki kanan, baca doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Mana ada agama serapi ini? Terus kenapa kita harus merasa hina? Oh, kalau di medsos kita dipanggil kadal gurun, kadron. Woi, kadron. Kau jangan naik kapal terbang, itu buatan kafir. Kau jangan naik helikopter, itu buatan kafir. Kamu jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Kembali kau ke padang pasir, jadi kadal gurun. Naiklah onta kayak nabimu, kan begitu. Nabi itu nggak bodoh, fatonah. Nabi nggak mengajari cara menaiki onta, nggak diajar Nabi. Cara menaiki kuda nggak diajar Nabi. Kendaraannya nggak penting. Yang diajar Nabi adalah bagaimana menaiki sebuah kendaraan. Tak peduli kendaraan apa, sama aja, doanya sama. Mau naik helikopter, mau naik mobil, mau naik kapal terbang, mau naik jet tempur, mau naik kapal laut, mau naik onta, langkahkan kaki kanan, baca doa subhanalladzi, semua sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Caranya ke kanan baca doa, dan doanya itu diajar Quran, itu ayat Quran itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, itu ayat Quran. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Enggak disebut onta, enggak disebut kuda, enggak disebut keledai, tapi kendaraan ini. Artinya apa aja kendaraan sampai hari kiamat, doanya tetap sama, paham? Wala tahinu, kamu jangan merasa hina. Wala tahzanu, kamu jangan merasa cemas, jangan merasa galau. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu paling tinggi derajatnya kalau kamu beriman. Satu hari Nabi Sulaiman rapat dengan jenderal-jenderalnya, dengan menteri-menterinya. Dia dapat kabar Ratu Balqis dari Yaman naik kuda dengan jenderal-jenderalnya menuju istana Nabi Sulaiman di Palestina. Kalau naik kapal terbang sekarang 3 jam. Kalau waktu itu naik kuda 1 bulan. Maka Nabi Sulaiman bertanya kepada jenderal-jenderalnya, ya ayyuhal malak, wahai jenderal-jenderalku, menteri-menteriku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kamu yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke sebelahku ini sebelum Ratu Balqis sampai di sini, biar dia masuk Islam? Kagum dengan kehebatan, dengan kesaktian kita. Qala Ifrit, berkata Ifrit, jin kafir. Jin kafir. Ana atika qabla an taquma min maqamik. Aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman kemari ke Palestina sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Berapa detik berdiri dari tempat duduk? 1 detik? 1 detik? Sebelum. Kalau bahasa Jawanya sak durunge panjenengan menyat sampun onten teng mriki mawon. Hebatnya jin Ifrit itu ya enggak? Tapi Nabi Sulaiman duduk, nggak mau tunduk. Nabi Sulaiman nggak mau. Karena Nabi Sulaiman diam, nggak setuju. Berdiri satu orang laki-laki, manusia. Alladzi ilmuhu indallah.
ilmunya hanya Allah yang tahu, dari kitab Zabur. Sekretaris Nabi Sulaiman, kata ahli tafsir. Namanya Asif bin Burkhia. Asif bin Burkhia, orang Sunda payah bilang Asif, Asep katanya. Maka orang Sunda banyak namanya Kang Asep. Itu orang sakti. Berdiri Asif bin Burkhia. Kata Asif bin Burkhia rahimahullah ta'ala, dia bilang apa? Ana atika qabla an yartadda ilaika torfuk. Aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis. 3 jam perjalanan naik kapal terbang. 1 bulan naik kuda. Dari Yaman ke sini Palestina. Sebelum berkedip matamu. Berapa detik tuh? Setengah detik. Berkedip mata berapa detik? Sebelum. Bayangin lagi. Begitu Nabi Sulaiman melirik, tanda setuju. Sebelum matamu berkedip udah pindah. Nabi Sulaiman melirik, mustaqarran indaha. Sudah nangkring singgasana Ratu Balqis di sebelah singgasana Ratu Nabi Sulaiman. Hebat nggak? Bukan Nabi, anak buah Nabi. Kalau anak buah Nabi Sulaiman aja begitu, apalagi anak buahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Umar sedang khutbah Jumat. Ketika itu beliau khalifah. Masih ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair, masih ada semua itu. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas masih hidup semua. Beliau khutbah Jumat. Sedang berbicara tentang agama, pentingnya takwa segala macam. Tiba-tiba berubah tema. Khalifah Umar menjerit, Ya Sariyah, Ya Sariyah, alal jibal, alal jibal. Wahai tentara, tentara, naik gunung, naik gunung. Sahabat semua diam, ngerti. Oh, Umar bin Khattab lagi lihat sesuatu. Kalau sekarang, coba. Lagi khutbah sini, bertakwalah kamu pada Allah. Tentara naik gunung, ditangkap, bawa ke grogol itu. Di listrik otaknya. Tapi waktu itu semua imbang. Yang ngomong, Syariah naik gunung, Khalifah Umar. Yang mendengarnya Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubair. Imbang, levelnya sama. Selesai khutbah gak ada masalah, diam aja. Gak ada yang nanya pun. Beberapa bulan kemudian datang pasukan dari Afrika. Cerita kami sudah menang, Parsi sudah tumbang, kerajaannya sudah habis, harta rampasan perang banyak sekali melimpah ruah. Cuman pernah terjadi pada tanggal sekian hari Jumat, kami sedang perang, kami dikepung musuh. Sebab kita 30.000 orang itu 300.000. Kita dikepung musuh di satu lembah, dipanahi, kayak belalang panah itu datang. Kami sudah hampir mati semua. Tiba-tiba kami dengar Khalifah Umar menjerit, Syariah, ya tentara naik gunung, naik gunung. Kami segera berlari-lari ke gunung. Kami panah musuh dari atas gunung. Sampai musuh melarikan diri dan kami selamat. Umar bin Khattab bilang, ya, bagus. Sahabat juga enggak. Umar bin Khattab juga begitu dibilang, suara khalifah terdengar sampai Afrika, suruh kami naik gunung. Umar bin Khattab diam aja, senyum udah. Enggak. Makanya pilih saya 3 periode gitu. Oh, enggak begitu Umar bin Khattab. Ada 2 kekeramatan Khalifah Umar, kata kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Kurdi. Pertama, suara Umar bin Khattab sampai ke Afrika. Didengar oleh pasukannya dari Madinah. Yang kedua, Umar bin Khattab bisa lihat pasukannya terdesak dalam peperangan itu. Nampak. Padahal belum ada Android. Belum ada video call waktu itu. Saya tanya itu, hebat nggak? Wala tahinu, kamu jangan merasa hina. Wah, itu Umar bin Khattab dari sana. Dari Gresik, dari Ampel, dari Bonang, dari Muria, kumpul 9 wali. Datang ke Demak, mendirikan masjid. Dari habis Isya, sholat subuh udah siap masjidnya. Ayo. Hebat nggak? Hebat nggak? Umat Nabi itu. Itu kan wali. Kawan saya. Kawan sekolah saya. Ada anjing beranak di semak-semak. Dikejar anjing dia. Menjerit dia, lari sekuat-kuatnya. Tolong. Ada kali diloncatin sama dia kali. Selamat, anjingnya tuh pelungu. Balik anjingnya. Timbul sombongnya. Hebat aku bisa ngeloncati kali. Ini kalau ikut olimpiade lompat jauh menang. Diulangi kejebur.
Dalam Islam namanya ma'unah, pertolongan Allah. Kalau Allah mau tolong, kali bisa diloncatin. Apa susah? Kalau Allah mau tolong, kita aja kadang-kadang nggak sadar, banyak pertolongan. Sekarang sudah divideokan orang. Ada orang nyebrang jalan, datang truk, bos kencang, tiba-tiba ada bayangan, diangkat. Nampak bayangan yang mengangkat dia. Siapa yang ngangkat dia? Ada yang bilang malaikat, ada yang bilang jin. Pokoknya yang jelas dia supranatural lah, di luar akal yang sehat. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim.